I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Dewanti Sri Mulyani. Saya dari kelas 12 Keagamaan Madrasah Aliyah Al-Musadadiyah Garut. Pada kali ini ada 4 pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi ini. Yang pertama, apa itu istighosah? Yang kedua, pengertian istighosah menurut bahasa dan istilah. Yang ketiga, pembagian istighosah. Dan yang keempat, bacaan istighosah. Untuk itu, simak video selanjutnya. Pertama, apa itu istighosah? Dikutip dari buku Surat Yasin Tahlil dan Istighosah oleh K. Zainul Ihsan, Ustadz Haji Muhtar Hidayat, kata istighosah berasal dari al-gauts yang berarti pertolongan. Dalam tata bahasa Arab, kalimat yang mengikuti pola atau wazan istaf'ala atau istif'al menunjukkan arti permintaan atau permohonan. Istighosah disebutkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW. Matahari akan mendekat ke kepala manusia di hari kiamat, sehingga keringat sebagian orang keluar hingga mencapai telinganya. Ketika mereka berada pada kondisi seperti itu, mereka beristighosah atau meminta pertolongan kepada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pengertian istighosah menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa ada satu ungkapan, yaitu talabul ghausi inda siddati wadh-dhayq, yang artinya istighosah itu adalah meminta pertolongan Allah ketika dalam keadaan suka atau sulit. Nah, yang kedua, istighosah menurut istilah, yaitu meminta pertolongan Allah untuk keluar dari kesempitan. Jadi, istighosah itu adalah meminta pertolongan agar kita mendapat petunjuk atau jalan keluar dari segala kesusahan. Nah, di pembagian istighosah ini ada dua. Yang pertama, istighosah kepada Allah, dan yang kedua, istighosah kepada selain Allah. Yang pertama, istighosah kepada Allah dicantumkan dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Dan yang kedua, istighosah kepada selain Allah itu diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Oke, kita bahas yang pertama, istighosah kepada Allah yang dicantumkan di dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati muradiqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ingatlah wahai Rasulullah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperintahkannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang berturut-turut. Kita akan kutip. Nah, ada 3 syarat. Yang pertama, keyakinan bahwa nabi atau wali sebagai sebab. Contohnya ketika di mahsyar. Nah, ini sudah dijelaskan dalam pembahasan yang pertama, yaitu ketika pada hari kiamat nanti akan ada matahari yang mendekat ke kepala manusia, lalu keringat manusia bercucuran hingga pada telinga. Maka disitulah manusia akan beristighosah atau meminta pertolongan kepada Nabi Adam, kepada Nabi Musa, lalu kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu syarat yang kedua adalah redaksi nida atau memanggil. Contohnya ketika Bilal berkata, wahai Rasulullah, mohonkanlah hujan. Nah, Bilal bin Rabah ini meyakini bahwa perkataan Rasulullah dan segala doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir syaratnya yaitu dalam sebuah kutipan, adzkirni bidu'aika ilallah, yang artinya tolonglah aku dengan doamu kepada Allah. Nah, ini juga sudah dicontohkan pada zaman dahulu ketika Qarun berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, tolonglah aku dengan doamu kepada Allah. Jadi itu adalah beberapa contoh dan syarat beristighosah kepada selain Allah. Nah, ini adalah pembahasan terakhir, yaitu bacaan istighosah. Kalian bisa lihat sendiri bacaan istighosah yang pada umumnya. Namun sebelumnya bacaan ini mungkin tidak jelas, jadi saya sudah cantumkan link yang dapat kalian lihat agar kalian dapat mempelajari bacaan-bacaan istighosah dan bagaimana bacaan istighosah itu. Silahkan klik link yang sudah tertera di bawah agar kalian dapat mempelajari lebih lanjut tentang istighosah itu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.